Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ulang ya, karena nggak keluar suaranya. Suara penentu harus kencang. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, terima kasih sudah meringankan langkah, sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama hari ini di gerakan yang diinisiasi oleh narasi, bergerak, berdampak. Sebetulnya teman-teman, event seperti ini sudah kerap kali narasi lakukan. Temanya berganti, konsepnya berganti, ide spesifiknya berganti. Tetapi yang sama selalu satu hal, selalu mengajak, mendorong, memanas-manasi teman-teman untuk bisa ambil peran, untuk bisa berkontribusi bagi persoalan-persoalan publik di sekitar. Ini poinnya. Keseluruhan rangkaian acara kita hari ini, poinnya ini. Bagaimana kita bisa turun tangan, bagaimana kita bisa ambil peran dalam persoalan-persoalan kepublikan. Eventnya banyak, ya. Tapi rasa-rasanya, alhamdulillah, tidak pernah kehabisan ide untuk memilih isu yang harus digaungkan. Terkadang malah bingung, kebanyakan isu, ada satu isu muncul lagi, kadang lupa. Terkadang yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah hashtag melawan lupa, ya nggak sih? Tidak pernah kehabisan ide untuk disuarakan, diaktualisasikan, karena memang nature-nya dunia terus bergerak. Selalu ada yang baru. Apakah teknologi baru, apakah platform baru, apakah joke, ngetrend yang lagi baru, apakah tren TikTok apa yang lagi baru, modus gebetan yang lagi baru, apapun. Dunia selalu bergerak, selalu ada yang baru. Karya-karya dan idola-idola baru juga silih berganti. Itu artinya inspirasi-inspirasi baru itu juga selalu muncul dan selalu bisa kita gali. Siapa yang kemarin sempat nonton Coldplay? Kayaknya semua nonton deh, minimal Cat 20 lewat Instastory, ya nggak sih? Kategori 20 tuh, yang paling affordable. Dan rasanya, konser berskala semegah itu akan makin banyak. Akan semakin banyak hal-hal baru yang bisa kita nikmati. Pengalaman-pengalaman yang dulu belum terbuka. Akses kita akan semakin terbuka. Karena memang dunianya yang terus bergerak. Banyak juga tontonan-tontonan seru. Yang sempat nonton Petualangan Sherina 2, angkat tangan dong. Seru ya. Film Budi Pekerti. One of my favorite film, I think. Bagus banget. Yang lagi rame, Gadis Kretek. Iya kan? Selalu ada tontonan-tontonan baru. Dan cara kita merespon, cara teman-teman anak-anak muda merespon dengan karya-karya itu juga caranya berbeda. Bukan lagi hanya sekedar menjadi penikmat. Tapi ada yang sudah jadi kritikus dan yang paling baik menjadikan berbagai tontonan itu sebagai alat untuk refleksi. Ini juga perubahan nih bagaimana cara kita menikmati pop culture. Pop culture bukan lagi semata teman makan popcorn. Pop culture sudah menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ada survei yang dilakukan oleh Narasi dan Jakpat. Surveinya spesifik menyebut kekhawatiran terhadap isu kesehatan mental terus meningkat. Ada banyak hal yang disoroti dalam survei yang kami lakukan bersama Jakpat. Tapi spesifik saya mau menyoroti itu. Kekhawatiran terhadap isu kesehatan mental. Dan perempuan, dedek-dedek tersayang perempuan, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang laki-laki. Dan pop culture yang tadi kita bahas, itu jadi salah satu medium utama bagaimana anak muda berusaha mengatasi kekhawatiran mereka. Jadi sekali lagi, pop culture menjadi medium. Apakah kemudian dituangkan dalam bentuk konten yang kalian bikin di TikTok, apakah kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk karya, dituangkan dalam bentuk gerakan atau aktivisme.
sekali lagi, isu yang sangat penting diatasi lewat cara yang sangat relevan atau paling relevan lewat anak muda. Dan memang ini cara baru karena dunianya juga baru. Dunia yang terus bergerak yang sekaligus juga melahirkan tantangan-tantangan baru, teman-teman. Pop culture itu satu hal, kesehatan mental itu satu hal. Ada lagi isu misalnya perkembangan AI, cancel culture, polusi, korupsi baru, ketidakadilan baru, kegelisahan-kegelisahan baru. Kita semua hidup di tengah perubahan-perubahan. Karenanya masing-masing dari kita harus terus bergerak. Bukan hanya sebagai individu-individu, supaya tidak tertinggal zaman, tetapi secara kolektif agar kita bersama-sama mampu membuat dunia ini terus nyaman ditinggali. Karenanya sekali lagi narasi menggelar acara hari ini yang teman-teman hadiri. Menyajikan panggung yang mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana Indonesia hari ini dan bagaimana Indonesia ke depan. Seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi dan yang masih mungkin terjadi, yang sudah kita jalani, mana persoalan-persoalan yang belum tersentuh, yang makin menggawat, tapi juga dampak-dampak apa yang sudah muncul dari pergerakan yang kita lakukan. Sekecil apapun dampak itu, yang mungkin terlewatkan oleh mata, dan itu terus-menerus perlu kita ingatkan. Sudah ada loh dampak yang dihasilkan dari gerakan-gerakan yang mungkin dianggap tidak cukup penting atau tidak cukup berpengaruh. Karenanya gelaran ini dilakukan. Harapannya, gambaran yang teman-teman akan dapatkan hari ini lewat panggung ini, itu bisa menjadi alat untuk menavigasi teman-teman. Untuk memulai peranan, memulai gerakan, menginisiasi sesuatu dalam upaya-upaya baik. Terutama sekali lagi di isu-isu publik dan isu-isu kemanusiaan. Terima kasih. Nanti malam ada perayaan 13 tahun Mata Najwa. Saat pertama mengawali 13 tahun itu terasa jauh buat saya. Dan saya juga tidak selalu lepas dari rasa was-was. Bahkan setiap tahun, setiap ulang tahun, saya itu selalu refleksi dan bertanya, apakah masih perlu dilanjutkan ya? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sekali lagi gampang banget rasanya patah hati hari-hari ini. Patah arang gampang sekali hari-hari ini teman-teman. Dunia terus berlomba membuat kita merasa remuk redam tak berdaya. Kemelut politik dalam negeri, hukum yang tak berkeadilan, krisis iklim di depan mata. Di belahan dunia lain, mayat dan darah jadi saksi mata lantang kita sebut pembinasaan manusia di Palestina. Jadi ya, patah arang rasanya hari-hari ini. Dan ini yang selalu menyakitkan. Tapi ini, terkadang sulit membedakan antara menunggu dan menyerah. Tidak pernah ada waktu yang sempurna untuk bergerak. Situasi hanya memburuk bagi mereka yang hanya mengutuk. Kesediaan untuk bergerak kadang problemnya ada dua teman-teman. Satu, kita bingung mulai dari mana. Kedua, ketika kita sudah mulai melangkah, ketika kita sudah mulai bergerak, ketika kita sudah mulai menunjukkan arah, kadang kita melihat kok rasanya gak ada perbedaan ya. Kok yang kita lakukan sia-sia ya? Sehingga putus asa dan kemudian berpikir ya sudah, biarin orang lain aja nanti yang mengerjakan. Selalu ada pikiran itu. Karenanya sengaja kami meminjam ujaran Tan Malaka. Terbentur, terbentur, terbentuk. Lalu kami ubah. Jadi bergerak, bergerak, berdampak. Kalau diperhatikan, butuh menaruh dua kata bergerak sebelum kita sandingkan dengan kata berdampak. Karena bila satu bergerak tak cukup, maka jawabannya bukan menyerah, tapi kali lipatkan dua. Saya ulangi, kalau satu bergerak tak cukup, jawabannya bukan menyerah, tapi kali lipatkan dua. Lipatkan gerak, lipatkan kawan,
lipatkan tekad, lipatkan keringat. Karena teman-teman, bila kita biji-biji kecil yang terlelap dalam tanah gersang, apa kita akan memilih selamanya terkulai diam? Bila kita pelaut yang terdampar di tengah lautan, apa kita akan membiarkan diri terapung atau bergegas kembangkan layar? Bila kita bintang-bintang di balik awan hitam, apa kita akan sembunyi dalam penumbra ketidakpastian atau hadir menerangi kegelapan? Kalian adalah penentu. Selamat datang di Bergerak, Berdampak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.